Wow, 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 wow. Kesempatan yang ada hari ini kita mau gunakan untuk melakukan segala sabdanya Tuhan. Haleluya. Pagi-pagi semuanya. Amin. Biarkan selalu hatimu terarah, merindukan Tuhan, dan biarkan terus mulutmu penuh dengan pujian kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk, kita mau siapkan diri kita yuk untuk kita menyembah Tuhan hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Gak ada kata lagi yang bisa kita ucapkan di pagi hari selain kata terima kasih. Karena ketika kita berterima kasih, kita juga sedang bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu? Kami ada hari ini karena-Mu Tuhan. Kami ada karena-Mu. Oh, mari jemaat, arahkan hatimu, sembah Dia. Oh Yesus, mari naikkan penyembahanmu kepada Dia. Tidak usah bingung kau harus berkata apa. Cukup katakan terima kasih. Ulangi terus kata itu. Ulangi terus kata itu dan arahkan hatimu kepadanya. Oh, kau ku rindu, kau ku rindu, kau ku rindu. Oh, haleluya. Oh, pulihkan hidup kami, pulihkan umat-Mu, pulihkan bangsaku. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Bapa, Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti keberadaan setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang mengerti kondisi mereka di hari ini. Mungkin mereka sedang sedih. Mereka mungkin sedang menangis. Bahkan mungkin saat ini mereka sedang tidak berdaya. Bapa, Engkau peluk anak-anak-Mu ini. Kau hibur mereka dengan suara-Mu. Kau hibur mereka dengan kekuatan-Mu, mujizat-Mu itu. Bapa, Bapa, Bapa.
Engkau yang paling tahu kedalaman hati kami. Engkau yang paling tahu kedalaman hati kami. Oh Tuhan, Tuhan. Mari jamah umat-Mu hari ini. Sentuh mereka dengan sentuhan-Mu. Sentuh mereka dan sentuh mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Oh, biarkan kami berani berkata, bukan lagi kehendak-Ku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa. Biarkan kami berani berkata, semuanya bukan tentang aku lagi, tetapi tentang Bapa-Ku yang sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan pribadi-Mu, arahkan hatimu terus padanya. Alami kuasanya, alami kuasanya. Oh, ada satu kuasa yang mengalir hari ini. Ada satu perjumpaan yang manis yang terjadi saat ini. Kuasa-Mu, kebenaran-Mu itu nyata saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah engkau berpaling. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Karena ketika engkau berpaling, ketika engkau meninggalkan Tuhan, bukanlah jalan yang enak yang akan kau lalui, tetapi jalan-jalan terjal yang akan semakin kau hadapi. Mungkin kau berkata, sekarang saya sudah ada di jalan yang terjal Pak Pendeta. Ingatlah, mungkin sekarang kau sedang ada di jalan yang terjal. Tapi jangan lupa, di jalan itu tetap ada Yesus bersamamu. Tapi ketika engkau meninggalkan, ketika engkau berpaling dari Yesus, maka tidak akan ada Yesus di dalam jalan yang terjal itu. Untuk itu jemaat Tuhan, jangan berpaling. Berjalanlah, melangkahlah, dan katakan, jalan yang di depan ini memang terjal, tetapi aku aman, aku tenang, karena ada Yesus, ada Bapa bersamaku. Wow, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang menyadarkan umat-Mu. Engkau yang membimbing umat-Mu kembali. Engkau yang memberikan suara-Mu kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang hari ini mereka sedang akan mempersiapkan presentasi untuk pekerjaan mereka. Mereka akan bertemu klien ataupun mereka akan bertemu investor. Dan mereka sedang mempersiapkan presentasi. Hamba berdoa, berikan hikmat kepada mereka. Berikan hikmat-Mu kepada mereka. Urapi presentasi mereka. Sehingga ketika mereka mempresentasikan, orang yang mendengarnya bisa mengalami sesuatu yang beda, jamahan itu, sehingga menyetujui setiap presentasi yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, padamu ada hikmat, padamu ada ketenangan, padamu juga ada kelepasan. Dan kami mau terus ada dalam diri-Mu dan firman-Mu
itu cukup bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami mau berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow, puji Tuhan ya. Luar biasa. Saya percaya kita menikmati. Saya menikmati penyembahan ya. Karena memang gak harus selalu nyanyi sih kalau nikmati Tuhan itu. Ya, kadang-kadang kita cuman cukup diam. Kadang-kadang kita nyembah kayak tadi. Kadang-kadang kita juga menyanyi. Kita bisa nikmatin Tuhan kok. Kenapa? Karena Dia itu selalu menantikan pribadi kita. Amin. Haleluya. Nah, saya mengajak kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan biarkan firman Tuhan ini betul-betul kau pegang sepanjang hari ini. Dan mari lihatlah ada kuasa di dalam setiap firman. Nah, saya akan kasih tema hari ini adalah Beti. Apa? Beti, betul. Alias beda tipis. Amin. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Ibrani dengan jelas berkata, iman itu dasar. Iman itu adalah bukti. Nah, artinya sebagai orang percaya memang kita harus punya iman. Saya sudah pernah singgung di 2 atau 3 episode yang sebelumnya tentang yang namanya percaya. Ya. Nah, saya mau mengingatkan setiap jemaat. Perhatikan baik-baik. Beda tipis antara iman dan pemaksaan. Kadang-kadang kita mengimani sesuatu, tapi tanpa kita sadari ataupun mungkin juga kita sadari, sesungguhnya kita sedang melakukan pemaksaan. Nah, hari ini saya nggak mau umat Tuhan sampai salah. Makanya saya mau sharing ini. Kemudian kita baca juga Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, antara iman dan perbuatan ini seringkali membuat banyak orang bingung. Tetapi saya mau berkata seharusnya kita nggak usah bingung. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan itu sudah pasti benar. Yang seringkali bingung adalah apa? Karena kita jarang-jarang baca firman, kita jarang-jarang dengar firman. Bahkan juga kita seringkali dituntun, didrive oleh hawa nafsu kita. Karena iman dan perbuatan itu seperti sebuah senjata yang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan iman dan perbuatan bukanlah seperti sebuah alat untuk mengadu domba. Bukan. Kenapa kok Pak Pendeta berkata alat untuk mengadu domba? Karena seringkali saya katakan tadi, iman dan pemaksaan itu beda tipis. Seringkali orang mengimani sesuatu dan dia berkata, bukankah harus disertai dengan perbuatan? Nah, perbuatannya ini yang seringkali melanggar, bahkan membuat kita memaksakan apa yang kita imani. Padahal seharusnya yang kita imani itu betul-betul membuat kita damai sejahtera dan Tuhan disenangkan. Kan harusnya seperti itu. Nah, setiap perkataan firman Tuhan itu ya dan amin. Setuju ya? Artinya Tuhan tidak pernah memberi janji kosong belaka. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya sekedar memberikan janji kosong. Bukan. Dia Tuhan yang ya dan amin. Dia Tuhan yang pasti. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu memegang perjanjiannya.
Nah, di dalam ayat yang tadi kita sudah baca dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, karena iman itu adalah dasar dari yang kita harapkan, kemudian banyak kita yang seenaknya mengklaim sesuatu dengan iman, bahkan memakai nama Tuhan. Kita mengimani sesuatu, wah, kita langsung dalam nama Yesus. Wah, kita langsung berkatakan, aku percaya ini milikku, aku percaya aku akan dapatkan. Kalau kita lihat sepintas sih memang betul. Tetapi kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera, bahkan itu di luar kemampuan kita, bahkan itu, maaf saya harus katakan ini, itu justru membuat yang lain menjadi terluka, hancur gara-gara kita mengimani sesuatu itu. Ini kita harus lihat, apakah itu iman atau pemaksaan. Bahkan terkadang juga kita mengimani sesuatu, yes, dalam nama Yesus aku kepingin ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita menghalalkan segala cara. A, B, C, D, Z, semua kita lakukan. Dimana itu semua melanggar, tetap kita terobos. Karena apa? Saya punya iman. Nah, ini kan ngawur. Untuk itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang sedang kau butuhkan hari-hari ini. Perhatikan baik-baik apa yang sedang kau alami hari ini. Perhatikan baik-baik juga apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu hari ini. Jangan sampai engkau memaksakan kehendak, kemudian engkau memakai kata iman. Saya ambil contoh. Waduh, enak ya. Ada banyak orang bule, orang barat beli pulau. Pengen juga dong beli pulau. Kemudian kita mulai berdoa, kita mulai minta, kita mulai berkatakan, aku akan punya pulau. Kemudian kita mulai tunjuk satu pulau. Kemudian kita katakan, ini pulauku, ini pulauku, ini pulauku. Kita tanya, berapa harga pulau ini? Katakanlah harganya, mungkinnya kita sekian gitu ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Oke, ini sudah pulau saya. Tiba-tiba di tempat pekerjaan kita ada kesempatan untuk kita korupsi. Dan ternyata nilai yang akan kita peroleh dari hasil korupsi sesuai dengan harga pulau yang kita doakan. Akhirnya apa? Kita beli, kita korupsi. Dan kemudian apa? Kita beli itu pulau. Nah, pertanyaannya, kira-kira itu iman atau pemaksaan? Akhirnya ketangkep sama KPK, masuk penjara. Aduh, bikin malu Tuhan. Makanya itu saya katakan, iman dan pemaksaan itu beda tipis. Kalau kita mengimani sesuatu, itu saya mau berkata, pasti sesuai dengan kemampuan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu di luar kemampuan kita. Hati-hati loh jemaat. Jangan asal main iman-iman, tapi itu di luar kemampuanmu. Artinya apa? Engkau memaksakan. Memang itu saya katakan beti ini memang. Saya juga harus menjelaskan ini kepada jemaat Tuhan. Bahwa enggak semua yang kita imani itu harus kita peroleh. Kadang-kadang yang kita imani itu cuman apa ya? Ya cukup kita imani aja, tapi kita enggak peroleh itu. Karena apa? Karena itu di luar kemampuan kita. Iman dan perbuatan itu selaras. Kalau kita mengimani sesuatu, maka Tuhan akan kasih kemampuan kepada kita untuk kita menghasilkan berkat sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita imani. Loh Pak, bukankah Tuhan bisa memakai orang lain? Oh iya jelas, itu jelas. Itu jelas.
Tetapi yang saya tekankan adalah apa? Jangan ada tindakan yang melanggar firman, melanggar konstitusi firman Tuhan, melanggar undang-undang daripada Sang Raja. Karena apa? Karena kita hanya sekedar berkata iman, kemudian kita memaksakan. Itu yang gak boleh. Amin. Bawa semua yang kita imani kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, kira-kira yang aku imani ini sesuai gak dengan kehendak-Mu Tuhan? Kira-kira yang aku imani ini bisa menghasilkan kemuliaan-Mu gak Tuhan? Kira-kira yang aku imani ini kira-kira membuat aku bisa mengelolanya atau tidak Tuhan? Membuat aku mendapatkan kekuatan atau tidak Tuhan? Bawa itu semua. Dan juga ingatlah bahwa tindakan yang harus kita lakukan, tindakan itu dalam bentuk bekerja, tindakan itu dalam bentuk menabung, tindakan itu dalam bentuk mengatur. Nah, jadi engkau mengimani sesuatu enggak apa-apa, tapi engkau harus melakukan tindakan dengan apa? Bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ya, kemudian kau harus menabung. Kalau engkau pengen sesuatu ya nabung dong gitu. Kita kan seringkali pengen sesuatu, kemudian kita mulai berdoa, kita pengen seolah-olah tiba-tiba atap rumah kita ini bergoyang, kemudian ada benda yang jatuh dari atas, dan itulah yang kita imani. Kita kadang-kadang terlalu banyak nonton film gitu loh ya. Tapi saya percaya Tuhan tuh kasih kemampuan kita untuk bekerja, untuk menabung, dan juga untuk mengelola. Gunakan itu baik-baik. Katakan amin. Nah, bila kita lakukan hal ini, maka kita bisa tahu kira-kira iman kita itu iman yang murni atau iman karena pemaksaan. Renungkan baik-baik hari ini. Apa yang sedang kau doakan hari-hari ini? Ingat, gak semua yang kau imani itu harus kau miliki. Tapi bawalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan di belakang tadi. Ingat baik-baik jemaat. Tapi percayalah bahwa iman kita yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan akan memberikan kita kemuliaan yang besar di depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku serahkan umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan, kalau mereka sedang mengimani sesuatu, hamba berdoa, biarkan mereka betul-betul mengimani dengan benar, bukan memaksakan, sehingga mereka justru mengalami kesulitan, sehingga mereka justru mengalami keterpurukan. Jauhkan itu mereka, jauhkan mereka semua dari hal-hal itu. Tapi biarkan setiap umat-Mu boleh memiliki iman yang murni, dan setiap umat-Mu diberi kemampuan, tindakan, perbuatan untuk mereka bekerja, menabung, mengelola, mengatur apa yang ada, sehingga apa yang mereka imani, kalau itu selaras dengan kehendak-Mu, itu bisa mereka peroleh. Hamba berdoa melepaskan segala berkat yang terbaik atas setiap mereka. Biarkan mereka boleh terus berjalan makin lama makin kuat hendak menuju Allah di Sion. Biarkan mereka boleh terus mengalami bagaimana langit terbuka mencurahkan berkat atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan jemaat. Sampai berjumpa di episode yang akan datang.